Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alhamdulillah, Muhammad Rifuri. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan gambaran umum tentang klasifikasi hadis berdasarkan jalur sanad dan matannya. Hadis sebagai pedoman umat Islam selain Al-Quran telah mengalami masa transisi yang panjang, baik dari masa awal kenabian sampai pentadwinannya. Dalam masa tadwinul hadis diklasifikasi dengan maksud mencari hadis mana yang dapat dijadikan fatwa dan pegangan, dan hadis mana yang tidak bisa. Hal ini terjadi karena pada zaman Nabi pernah melarang penulisan hadis dengan maksud agar tidak tercampur dengan Al-Quran dan menjaga kemurnian Al-Quran. Agar terhindar dari fitnah, Nabi hanya memberikan perintah kepada beberapa orang yang beliau perintahkan saja, seperti Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhu, sebagaimana hadisnya diriwayatkan dari Abu Dawud yang artinya, tulislah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, tidaklah keluar daripadanya selain hak. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Abu Hurairah pernah mengatakan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang hadisnya melebihi aku selain Abdullah bin Amr. Ia menulisnya sedangkan aku tidak menulisnya. Dikutip dari kitab Fathul Bari. Pada zaman kenabian dan sahabat, penyebaran hadis hanya disampaikan dari lisan ke lisan, sehingga pada perjalanannya ada beberapa hadis yang memiliki redaksi yang berbeda. Bahkan ada hadis yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi. Keadaan ini terus berlanjut sampai maraknya hadis maudhu pada zaman pemerintahan dinasti Umayyah, sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah yang ke-8 dinasti Umayyah ini menyerukan pentadwinan hadis secara resmi oleh pemerintah. Maka tercatat dalam sejarah bahwa beliaulah orang yang pertama kali menyerukan tadwin hadis, walaupun sebelumnya mungkin ada jejak-jejak usaha pentadwinan hadis yang dilakukan perorangan seperti ayah beliau sendiri. Pada masa ini hadis dibukukan, diseleksi dan dipilih sehingga menghasilkan klasifikasi hadis dengan muncul istilah marfu, mauquf dan maqtu'. Selanjutnya berlanjut pada zaman tabi'in, muncul klasifikasi baru karena semangat zaman tabi'in muncul klasifikasi baru karena semangat dalam perkembangan keilmuan melawan hadis-hadis maudhu yang disebarkan ahlul bid'ah. Klasifikasi itu diantaranya menentukan kualitas kehujanan hadis dari segi matan dan sanadnya. Maka muncullah istilah hadis mutawatir dan ahad, hadis sahih dan hadis hasan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas untuk lebih mengenal klasifikasi hadis ini. Langsung saja pada yang pertama, hadis mutawatir, ya. Hadis berdasarkan jumlah penutur sanadnya, ya. Yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad, ya. Hadis ahad kemudian dibagi lagi menjadi hadis yang masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Baik, hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir, kata mutawatir menurut lughat ialah mutatabi' yang berarti beriringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada setiap lapisan generasi yang berimbang. Kemudian beberapa ulama mencoba mendefinisikan hadis mutawatir ini seperti
Muhammad Alwi dalam kitab Al-Minhal Al-Latif fi Usulil Hadis Asy-Syarif menjelaskan bahwa hadis mutawatir secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan kebiasaan mereka tidak dimungkinkan untuk berdusta, dan dalam periwayatannya mereka berdasarkan pada panca indera. Kemudian ada ulama lain seperti Taqiyuddin Abdu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syarzuri yang lebih dikenal dengan Ibnu Ash-Shollah. Beliau mendefinisikan hadis sebagai marwahu jam'u tahilul adatu tawadu'ahum 'alal kibbi am mislihim min awwali lis-sanadi ila muntahahu ala alla yakhtalu hadzal jam'u fi ayyi dabaqatin min dabaqatis sanadi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari jumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya. Oke, syarat hadis mutawatir. Kemudian kita lanjut kepada syaratnya. Yang pertama tadi disebutkan diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan. Ulama berbeda pendapat mengenai banyak di sini ya. Di antara mereka ada yang berpendapat 4 orang, 5 orang, 10 orang, 40 orang, 70 orang, bahkan ada yang berpendapat 300 orang lebih. Namun pendapat yang terpilih minimal 10 orang seperti pendapat Al-Istikhori. Kemudian adanya jumlah perawi yang banyak pada seluruh tingkatan sanad. Jumlah banyak orang pada setiap tingkatan atau disebut sabaqat sanad dari awal sampai akhir sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanad saja, maka tidak dinamakan mutawatir, tetapi dinamakan ahad atau wahid. Ada yang mengatakan minimal 5 perawi pada tingkat 3 tingkatan, baik sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, jadi tadi kan ada yang bersepakat bahwa ada yang 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, dan tadi dipilih 10 orang pada setiap tingkatan sanadnya antara sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi dari setiap perawi atau sahabat harus ada minimal 10 sahabat yang merawikan hadis tersebut. Kemudian dari setiap sahabat ini memiliki murid ya minimal menurut Al-Istikhori tadi 10 ya. 10 orang murid dari setiap sahabat tadi, bukan satu sahabat memiliki 10 murid. Nah, terus 10 murid tadi atau kita sebut tabi'in, pada tabi'in ini dia juga memiliki murid yang sama jumlahnya, yakni minimal 10, tidak boleh kurang dari itu. Ya, 10 murid dari tabi'innya ini. Berarti pada tabi'in itu ya. Jadi ada 10 orang di sahabat, 10 orang di tabi'in, dan 10 orang di tabi'ut tabi'in. Dan itu tidak boleh kurang. Atau ada pendapat lain yang mengatakan minimal 5 perawi. Berarti 5 perawi di tingkat sahabat, 5 perawi di tingkat tabi'in, dan 5 perawi lagi di tingkat tabi'ut tabi'in. Nah, yang syarat selanjutnya yakni mustahil bersepakat dalam kebohongan. Nah, menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta, karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi, bahkan ya saling berpencamat itu. Kemudian syarat selanjutnya disandarkan pada panca indera. Nah, ini yang lebih khusus kepada ciri dari mutawatir ya. Maksud sandaran panca indera adalah berita itu didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata,
dan disenuh dengan kulit, tidak disandarkan pada logika atau akal seperti tentang tidak seperti disandarkan pada logika begitulah. Jadi memang sahabat tadi yang meriwayatkannya itu dia langsung menyaksikan Nabi, ya, baik apa yang dikerjakan Nabi ataupun nasihat Nabi. Kemudian ada pembagian mutawatir, ya. Mutawatir terus terbagi lagi menjadi mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, terus kemudian ada yang terakhir mutawatir amali, ya. Baik, yang pertama mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Dengan demikian garis besar serta perincian maknanya tentu sama pula. Juga dipandang sebagai hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir dengan susunan sedikit berbeda karena sebagian digunakan kata-kata mufaridnya, kata-kata yang berbeda tetapi jelas sama makna atau maksudnya, sehingga garis besar dan perincian makna hadis itu tetap sama. Nah, jadi hadis mutawatir lafzi ini hadis yang sama pada lafaznya. Ya, setiap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tadi atau pada murid-muridnya itu sama persis lafaznya, ataupun jikalaupun ada perbedaan itu hanya menggunakan kata yang mufarrid, ya, masih memiliki makna yang sama gitu, tidak berbeda jauh. Jadi masih secara lafaz tidak berubah banyak, ya. Contoh seperti hadis yang artinya siapa yang sengaja berdusta terhadapku maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka, ya. Hadis riwayat Bukhari. Tahu yang hadisnya berbunyi seperti ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis tersebut menurut keterangan Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Bahkan menurut keterangan ulama lain ada 60 orang sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sama. Jadi tidak ada dalam 40 sahabat tadi tidak ada yang berbeda dalam perkataannya, karena memang ini masih simple gitu ya. Biasanya mutawatir yang maknawi itu hadisnya agak panjang sehingga seorang itu akan merasa agak kesulitan mengingatnya gitu. Jadi ya, walaupun dalam hadis tadi ada syaratnya nanti di sahihan ya yang namanya thiqah gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan adanya sedikit pergeseran kata gitu tadi menggunakan kata mufarrid, ya, itu masih dimaklumi, ya, maka akan menjadi hadis mutawatir lafzi kalau masih sedikit ya. Tapi nanti ada hadis yang menggunakan redaksinya agak berbeda tapi menunjukkan makna yang sama. Ini masuk ke dalam mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi, definisinya adalah hadis mutawatir dengan makna umum yang sama walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Dengan kata lain, hadis-hadis yang banyak itu kendati berbeda redaksi dan perincian maknanya menyatu kepada makna umum yang sama. Yang ditarik garis besarnya adalah makna yang umumnya. Seperti contoh hadis ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta ru'ya biyadzu ibtayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menggunakan kata amal itu tadi,
yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang, untuk kemudian juga dicontoh dan diperkuat tanpa perbedaan oleh orang banyak dan generasi-generasi berikutnya. Contohnya seperti hadis-hadis Nabi tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat wajib, dan adanya sholat id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya. Baik, itulah tadi dari hadis mutawatir. Kemudian kita melanjut pada hadis ahad. Ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid. Ya. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Hadis ahad menurut bahasa berarti hadis satu-satu. Sebagaimana halnya dengan pengertian hadis mutawatir, maka pengertian hadis ahad menurut bahasa masih terasa belum jelas. Oleh karena itu ada batasan yang diberikan oleh ulama. Batasan hadis ahad antara lain berbunyi, yaitu hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kemudian hadis ahad ini tadi kan disebutkan terbagi menjadi 3, yakni hadis masyhur, aziz, dan gharib. Ya. Yang pertama ada hadis masyhur. Ya. Masyhur menurut bahasa berarti sudah tersebar atau populer. Ya. Hadis ini jika dilihat dari jumlah rawinya minimal memiliki tidak kurang dari 3 perawi di tiap tingkatan sanadnya, baik dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi jikalau tadi di hadis mutawatir itu ada yang mengatakan 5, 10 di setiap tingkatan, ya. Hadis masyhur itu hanya minimal 3, dan itu tidak boleh kurang. Jika kurang dari 3 di salah satu tingkatannya saja, yaitu akan turun menjadi hadis aziz, ya. Nah, minimal ada 3, walaupun nanti di seterusnya itu dirawi oleh banyak tabi'in, dirawi oleh banyak tabi'in, tapi jikalau di sahabatnya itu hanya 3 perawi, yaitu masih dalam kategori hadis masyhur, ya, ataupun di salah satu tingkatan sanadnya minimal 3. Nah, contoh hadisnya seperti hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Hadis di atas sejak dari tingkatan pertama atau tingkatan sahabat Nabi sampai ke tingkat imam-imam yang membukukan hadis, dalam hal ini adalah Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 rawi dalam setiap tingkatannya. Oke, kemudian melanjut ke hadis aziz, ya. Tadi telah hadis masyhur, sekarang hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa berarti yang mulia atau yang kuat, dan juga berarti jarang, ya, dapat diartikan dengan jarang, karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Para ulama memberikan batasan, yaitu hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, ya. Kalau tadi hadis masyhur itu minimal 3 di tiap tingkatan, maka hadis aziz ini minimal 2 di tiap tingkatan. Nah, kendati 2 rawi itu pada satu tingkatan saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, walaupun 2 perawi tadi hanya pada satu tingkatan, ya. Misalkan di tabi'in itu 2 perawi, dan di tabi'in itu banyak, yaitu masih disebut hadis aziz. Nah, contoh hadis aziz seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita adalah orang-orang yang paling akhir di dunia dan yang paling terdahulu di hari kiamat.
Hadis riwayat Huzaifah dan Abu Hurairah. Huzaifah dan Abu Hurairah yang dicantumkan sebagai rawi hadis tersebut adalah dua orang sahabat Nabi. Walaupun pada tingkatan selanjutnya hadis itu diriwayatkan oleh lebih dari dua orang rawi, namun hadis itu tetap saja dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, dan karena itu termasuk hadis aziz. Ya. Kemudian melanjut kepada hadis yang terakhir, yang hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh, terpisah, atau menyendiri dari yang lain. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi pada tingkatan maupun dalam sanad. Dari segi istilah ialah hadis yang berdiri sendiri seorang perawi di beberapa tingkatan sanadnya. Jika tadi dikemukakan ada seperti hadis masyhur diwajibkan oleh tiga orang perawi, hadis aziz tadi dua orang perawi pada salah satu tingkatan sanadnya, maka hadis gharib itu satu orang perawi di salah satu tingkatan sanadnya. Salah satu contoh dari hadis gharib ini seperti hadis haddatsani Ahmad bin Iskabi haddatsana Muhammad bin Fudayl an Umar bin al-Qa'i an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya Imam Bukhari menyatakan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ishkab. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Warwah bin Al-Qaqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman ringan di lisan berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Tadi telah disebutkan beberapa klasifikasi hadis dari jumlah perawinya ya, atau penuturan sanadnya. Kemudian kita berlanjut kepada hadis berdasarkan kualitas sanadnya, kualitas sanad ataupun matannya. Nah, biasanya hadis sahih ini yang menjadi hujjah ya. Hadis sahih hujjahnya itu diterima namun masih di bawah mutawatir ya. Tadi mungkin saya belum menyebutkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang paling utama, yang derajatnya sedikit lebih di bawah dari ayat Al-Quran gitu. Yang artinya bahkan ada beberapa ulama hadis yang mengatakan jika seorang itu mengingkari hadis mutawatir maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang kufur ya, sampai seperti itunya kehujahan dari hadis mutawatir. Nah, kemudian kita membahas tentang hadis sahih. Ya, hadis sahih secara bahasa dapat diartikan dengan sehat. Dalam artian hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar serta tidak terdapat penyakit dan cacat. Ya. Imam Suyuti mendefinisikan hadis sahih dengan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak berilat. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Nah, yaitu apabila diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik,
mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafaznya, mampu meriwayatkan hadis secara lafaz, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain, dan terlepas dari tadlis atau penyembunyian cacat. Kemudian ada lagi rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut. Nah, tadi adalah kriteria yang dibuat oleh Imam Syafi'i, maka yang ini adalah kriteria yang dibuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim selaku imam besar hadis. Yang pertama, yakni rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Yang kedua, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal thiqah atau hafalannya kuat, terus adil dan dobit atau terpelihara dengan benar ingatannya, baik berupa ingatan dalam dada maupun dalam kitab tulisan. Artinya dia tidak berbohong, tidak berusaha memalsukan. Tadi sama ya seperti Imam Syafi'i, terlepas dari tadlis. Terus hadisnya terhindar dari ilat atau cacat dan syaz atau janggal atau bertentangan, menyalahi dan berbeda dengan hadis yang lain. Kemudian menambahkan satu lagi, para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman. Nah, hadis sahih terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang karena kehadiran dirinya sendiri telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih sebagaimana dikemukakan di atas. Nah, hadis li dzati sebagaimana namanya saja ya, li dzati, dengan zatnya, berarti dalam artian dengan zatnya saja dia itu sudah mencukupi kriteria hadis sahih tadi, tidak perlu bantuan. Nah, memang bagaimana yang perlu bantuan? Ada nih yang perlu bantuan, mungkin karena salah satunya tidak terpenuhi, misalkan perawinya itu tidak siqoh gitu, tapi maknanya ini masih sama atau dapat dibantu dengan hadis sahih yang lain, sehingga hadis sahih yang lain tadi menolong hadis ini menjadi hadis sahih yang tetap ya, tapi li ghairi. Nah, ini ke definisinya ya. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang sahihnya karena dibantu oleh keterangan yang hadis lain. Jadi disimpulkan belum sampai kepada kualitas sahih ya, kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya sehingga hadis tersebut meningkat menjadi hadis sahih li ghairi. Ya, tadinya bisa disebut tadinya hasan gitu ya, karena tidak mencapai salah satu syaratnya, mungkin ada yang kurang, tapi dibantu dengan hadis sahih yang lain yang maknanya masih sama, yang menunjukkan tujuan yang sama, sehingga hadis hasan yang tadi keangkat ya, yang masih kurang tadi keangkat menjadi hadis sahih, tapi hadis sahihnya li ghairi karena yang lain. Kemudian hadis hasan ya. Hadis hasan ialah hadis yang muttasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat. Nah, terus menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedobitannya lebih rendah dari hadis sahih, sanadnya bersambung, hadisnya tidak ilat dan dzat. Nah, di titik beratnya lebih kepada kedobitan ya. Dobit itu tadi kesungguhan atau ingatannya itu ya sangat kuat, tidak ada kesalahan dalam dada maupun tulisannya, tidak ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian pembagian hadis hasan sama seperti hadis sahih. Hadis hasan juga ada hasan li dzati dan ada hasan li ghairi ya. Hadis hasan li dzati, nah pengertiannya adalah hadis hasan yang ya sama dengan dzatnya saja, dia sudah memenuhi kriteria
hadis hasan, ataupun ya terhindar dari hadis doif, ya dia hadis yang terhindar dari doif, namun tidak mencapai hadis sahih karena mungkin masih ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi seperti tadi, kedobitannya, salah satu perawinya itu kedobitannya kurang diragukan, sehingga masuk ke dalam kategori hadis hasan, ya. Terus ada hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi yaitu hadis yang asalnya dhaif, namun sanadnya banyak, dan dhaifnya bukan karena perawi yang fasik dan kadzib. Nah, hadis hasan li ghairi ini hadis yang tadinya dhaif, ya. Cuma dia terangkat dengan hadis yang lain karena hadis hasan yang lain atau hadis sahih juga bisa. Dia diangkat yang tadinya dhaif jadi hadis hasan li dzati, ya. Nah, bisanya keangkat ini bukan karena perawinya yang fasik atau kadzib, biasanya lebih terletak kepada kedobitan sama, ya, sehingga menyebabkan konteksnya agak berbeda gitu. Kemudian lanjut kepada ini ada contoh, ya, contoh dari hadis hasan li ghairi, ya. Contoh hadisnya berbunyi haddatsana Syu'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amr bin Rabi'ah an Abi annam ra'atan min bani fazaratan fazawwajat ala na'alaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bin na'alaini qalat na'am qala fa'jaza, yang artinya telah menceritakan kepada kami Syu'aibah dari Asim bin Ubaidillah berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari bapaknya bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazrah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini? Dia menjawab, ya. Atau Amir bin Rabi'ah ini berkata, Nabi SAW membolehkannya. Nah, dalam standar hadis itu ada seorang perawi yang bernama Hashim bin Ubaidillah. Dia adalah seorang perawi yang lemah atau dhaif karena dia orang yang lemah hafalannya. Maka hadis ini merupakan hadis yang dhaif, ya. Namun hadis ini memiliki beberapa sanad yang lain sehingga menjadi hadis hasan li ghairi. Tadi telah ditentukan rentetan sanadnya, ya, bersambung. Karena tadi kan dijelaskan hadis itu rentetan sanadnya itu sangat panjang dari sahabatnya itu banyak, memiliki murid lagi, murid tabi'innya itu banyak lagi, terus memiliki murid tabi'innya itu banyak lagi, sehingga imam hadis ini bisa memiliki dalam satu hadis memiliki jalur sanad yang berbeda, itu sama-sama memiliki hadis yang sama tapi jalur sanadnya berbeda. Nah, dalam hadis ini ada salah satu orang yang bernama Asim bin Ubaidillah. Nah, dia dikenal sebagai orang yang ingatannya itu kurang kuat, ya, kurang kuat sehingga dinilai hadis ini dhaif. Nah, cuma dalam periwayatan lain, ya, ada dalam periwayatan lain hadis ini menjadi hasan, ya, hasan li ghairi. Kemudian lanjut pada selanjutnya, yakni hadis yang dhaif, ya. Hadis dhaif ini sebenarnya klasifikasinya ada banyak, cuma dalam ini saya tidak begitu menerangkan tentang hadis dhaif karena akan memakan banyak waktu, karena ada babnya tersendiri hadis dhaif ini, ya. Hadis dhaif intinya adalah hadis yang tidak mencapai hasan, ya. Mungkin tadi disebabkan karena adanya dobit, ya kurang dobit salah satu perawinya, atau bisa jadi hadisnya itu terkena syadz atau ilat, ya, atau ya ada rusak, atau bahkan ada nanti babnya juga hadis palsu maudhu. Nah,
itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Yang intinya hadis dhaif ini biasanya ada dua, yakni hadis-hadis yang lebih kepada amalan-amalan seperti itu agar semangat, seorang muslim bersemangat. Ada juga hadis yang maudhu, tadi hadis palsu. Biasanya hadis maudhu ini dikeluarkan oleh ahlul bid'ah untuk biasanya untuk pemerintah ataupun bahkan golongan-golongan kepentingan golongan-golongan tersendiri seperti mungkin seperti Syiah ataupun Khawarij ya zaman dulu. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf jika mungkin banyak kesalahan, mohon dikoreksi dan kritikannya sangat terbuka. Terima kasih. Saya harap apa yang telah saya sampaikan sedikitnya dapat memberikan ya pengetahuan mungkin atau ya gambaran umum tentang hadis ya. Nanti selebihnya bisa kalian koreksi atau kalian mencari lebih lanjut lagi di kitab-kitab hadisnya dan pengertian. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Toifuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.